Basnas, secara pribadi saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan mendapatkan penghargaan sebagai penggerak peningkatan zakat profesi di Kota Tangerang Selatan, yang kemudian diikuti juga oleh para pejabat di lingkungan Pemkot, diantaranya adalah Pak Sekda, ya, yang menjadi penggerak zakat profesi di lingkungan Setda Kota Tangerang Selatan. Lalu kemudian juga kami secara instansi vertikal itu sebagai pengumpul zakat profesi tertinggi di instansi vertikal. Ya, kemudian alhamdulillah juga di bidang keuangan kemarin kita mendapatkan 3 penghargaan. Ya, pertama penyerapan anggaran dan belanja pegawai, kemudian penyerapan anggaran terbaik di bawah dengan kriteria Pak Gus kurang 1 miliar. Kemudian terbaik ketiga satuan kerja dengan penyampaian SPM gaji induk tepat waktu. Ya, alhamdulillah selama kurang lebih 7 bulan kami di Kota Tangerang Selatan, sedikit banyak beberapa prestasi yang kami raih, alhamdulillah menjadi kebanggaan kami, dan mudah-mudahan ke depannya menjadi lebih baik lagi, meningkat lagi, motivasi, terutama sekali dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Pak, itu bisa mendapatkan itu mungkin bisa ceritakan Pak, awalnya itu dalam proses penerapan Pak Basnasnya, terus kemudian ya, peningkatan. Ya, tentu tantangannya memang tidak mudah juga ya, karena kita mendongkrak zakat profesi yang semula hanya kurang lebih 10% dari jumlah pegawai yang ada, dengan penyuluhan, pembinaan, dan memberikan kesadaran kepada para seluruh pegawai bahwa kita ini nasibnya lebih baik ketimbang para pekerja-pekerja di luar, terutama sekali petani dan para buruh gitu ya. Petani saja gitu yang pekerjaannya itu kotor-kotoran, ya, kotor-kotoran kan, kemudian panas-panasan, ketika dia panen mendapatkan berapapun hasilnya itu wajib zakat, ya, wajib zakat. Nah, kenapa kita tidak sebagai orang yang pekerjaannya duduk di balik meja, ya, artinya ya kalau mama saya capek begitu ya, tetapi kan beban kerjanya sepertinya gitu kan lebih ringan, dan gajinya pasti dalam setiap bulan dia dapatkan. Nah, oleh karena itu kita berikan pengertian, kita berikan arahan bahwa kita memang punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat profesinya untuk ada hak orang lain di sana. Maka dengan zakat profesi, dengan demikian dari negara itu bisa lebih berkah. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 1 bulan, kenaikan zakat profesi kami dari Kemenak Kota Tangsel yang tadinya sebulan 18.500.000 naik drastis menjadi 96 juta. Lalu kemudian diikuti oleh instansi-instansi lain, dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang notabene jumlah pegawai yang cukup banyak, gurunya cukup banyak, kalau tidak salah sampai 4.000. Lalu kemudian juga mereka berusaha dan akhirnya bisa melewati kami Kementerian Agama. Begitu. Nah, kalau untuk di Kementerian Agama sendiri itu berapa pegawai sehingga bisa mendapatkan 96? Ya, kami sebenarnya pegawai cuma 608 orang, dan itu pun juga untuk merasa aliyah itu kan bukan kewenangan kami, itu adanya di provinsi ya. Jadi dari 608 ya kurang lebih 95%-nya lah, yang dari 95% itu ya 90%-nya lah yang melaksanakan zakat profesi, yang mengeluarkan zakat profesinya, seperti itu. Berarti peningkatan itu sudah terjadi itu sejak 7 bulan atau memang di bulan Februari kemarin, ketika saya sudah masuk bulan ke-4 kalau tidak saya, Oktober, November, Desember, ya bulan ke-4 kami usahakan, realisasinya di bulan ke-5 di bulan Februari. Itulah kemudian apa yang saya lakukan itu diikuti oleh SKPD lain atau dinas-dinas lain, yang akhirnya kemudian dilakukanlah kemarin gebiar zakat, di samping memang memberikan penghargaan kepada para kepala satuan kerja ya dengan berbagai macam kategori, lalu kemudian juga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat yang lain, sekaligus juga ya ada keinginan dari Pak Wali Kota agar lewat zakat profesi itu juga bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan juga pemerataan kesejahteraan gitu.
Pak, setelah dapat penghargaan, gimana caranya untuk konsisten lagi untuk kedepannya? Ya tentu setelah kami mendapatkan penghargaan, tidak hanya konsisten barangkali mempertahankan apa yang sudah kita raih, justru kita ingin meningkatkan, gitu ya, ingin meningkatkan perolehan jarak profesi yang selama ini kita raih. Tentu itu lebih kepada kalau untuk meningkatkan dari sisi jarak profesinya, memang kan itu karena dasarnya kan nisab ya, tercap nisab batas minimal perolehan setiap pegawai. Dan itu kalau belum ada kenaikan gaji ya belum bisa dinaikkan nilai zakatnya gitu ya. Bahkan ketika harga emas ini ada kenaikan, karena itu disebarkannya ke harga emas. Ketika harga emas naik, justru yang tadinya mencapai nisab itu nggak kena kewajiban begitu. Tapi ya alhamdulillah dengan kesadaran sendiri, walaupun secara hitungan nisabnya nggak punya kewajiban, tapi tetap mereka mengeluarkan zakatnya senilai harga emas sebelumnya gitu.